Debat terbuka pertama antar pasangan calon bupati dan wakil bupati Nagekeo tahun 2024. Dalam catatan waktu tersisa 38 hari lagi menuju Rabu 27 November 2024. Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo, kita berikan aplaus Bapak Ibu sekalian. Pengalaman saya sebagai hakim hampir 40 tahun dan bertugas sebagai hakim TP Bawah 23 tahun, saya berpotensi untuk menghadirkan lembaga pengadilan, kejaksaan dan rutan di Nagekeo. Yang kedua, saya berpotensi untuk menutup kebocoran-kebocoran di daerah. Pertama, pemimpin yang mampu bekerja keras luar biasa dan tidak biasa-biasa saja. Yang kedua, pemimpin yang mampu bekerja dengan cara lain atau dengan cara yang berbeda. Yang ketiga, pemimpin yang mengerjakan pekerjaan yang tidak dipikirkan oleh orang lain. Yang keempat, pemimpin yang bisa mengerjakan pekerjaan yang belum dikerjakan oleh orang lain. Ini perlu dihadirkan di Nagekeo. Terima kasih. Pesta itu harus menggembirakan. Pesta akan memberikan suasana baru. Pesta itu mendatangkan semua yang baru. Pesta Demokrasi 2024 digelar untuk menghadirkan pemimpin baru dengan wajah baru. Idola hadir untuk memberikan harapan baru untuk Nagekeo maju, mandiri, berdaya saing, berlandaskan iman dan budaya. Nagekeo membutuhkan seorang pemimpin yang visioner, yang memiliki kemampuan leadership yang kuat, yang mampu mengambil keputusan yang bijaksana, tepat, tegas dan cermat, serta bisa mengerjakan pekerjaan yang selama ini tidak bisa dikerjakan. Berikan tongkat komando kepemimpinan itu kepada kami, dan kami pastikan bahwa paket idola mampu mewujudkan mimpi dan harapan masyarakat Nagekeo yang selama ini cuma menjadi harapan dan angan-angan. Kami pastikan jalan, air dan listrik akan kami tuntaskan secepatnya. Pendidikan dan kesehatan masyarakat Nagekeo kami jamin sepenuhnya. Pendidikan dan sumber daya manusia dan pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam bingkai ekosistem bisnis Bumdesbank yang dipayungi oleh Badan Usaha Milik Daerah menjadi fokus kerja-kerja kami 5 tahun ke depan dalam rangka peningkatan pendapatan daerah. Kami pastikan hak-hak masyarakat Nagekeo yang terabaikan dikembalikan kepada rakyat Nagekeo sesuai dengan cita-cita para pendiri Kabupaten Nagekeo. Nagekeo membutuhkan tim kerja yang solid atau super tim, bukan Superman, untuk mewujudkan filosofi To'on Joko Wagasama untuk Nagekeo sejahtera, maju dan mandiri. Kalau ingin Nagekeo berubah, maju dan tidak biasa-biasa saja, pilihan yang baru, coblos nomor urut 1, paket idola Simplicius Donatus dan Gonzalo Graciano Mugasada, dan kami siap memimpin Nagekeo 5 tahun ke depan. Terima kasih. Tuhan dan leluhur menolong kita. Idola, 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 merdeka, merdeka, merdeka. Nagekeo yang maju, mandiri dan berdaya saing, yang berlandaskan pada iman dan budaya adalah impian kita semua orang Nagekeo. Yang oleh paket idola menjadikan sebagai misi utamanya membangun Nagekeo dengan 1000 problem di hadapan tidak mudah. Karena itu
Nagekeo membutuhkan seorang pemimpin yang punya kemampuan luar biasa, kerja keras luar biasa, dan dengan cara yang luar biasa pula. Kerja cepat, kerja cerdas, kerja cermat, dan kerja tuntas. Paket idola punya kapasitas itu. Mewujudkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia. 2. Mewujudkan derajat layak hidup masyarakat Nagekeo. 3. Mewujudkan keamanan dan kenyamanan hidup masyarakat Nagekeo. 4. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan kemandirian wilayah desa sebagai kekuatan utama. Untuk menjawab visi misi, kami mengusung program unggulan 5 tahun ke depan yang harus diwujudkan. 1. Sektor pendidikan, Bosda, Bosdik, bantuan pendidikan mahasiswa, beasiswa, optimalkan sekolah unggul tiap kecamatan, internet untuk daerah. Sektor kesehatan, penyediaan dokter ahli, BPJS daerah, BPJS ketenagakerjaan, Bosdik, dokter ahli, kepastian insentif bagi tenaga kesehatan, pelayanan kesehatan tradisional terintegrasi. Sektor reformasi birokrasi, diklat karya ASN, Tukin, optimalkan peran APIP, digitalisasi dan reformasi birokrasi. Pengembangan infrastruktur berinvestasi, optimalisasi master plan Kota Bayi sebagai kota sentral layanan jasa. Agenda perubahan sebagai fondasi transformasi menuju Nagekeo Jakarta Forest pada tahun 2025. Kita membagi periode pertama 2024-2029 adalah sangat kritis karena ini menjadi penguatan fondasi transformasi. Periode 2029-34 itu adalah akselerasi transformasi. Periode 2034 ke 2039 adalah ekspansi global, dan yang terakhir adalah perwujudan Nagekeo Jakarta Forest pada periode 2039-2045. Nagekeo Jakarta Forest yang sejahtera, nyaman, dan bermartabat melalui pembangunan sektor pertanian dan pariwisata. Dan ini melalui 5 misi. Misi pertama, transformasi sosial. Yang kedua, transformasi ekonomi. Yang ketiga, transformasi tata kelola. Yang keempat, ketahanan sosial budaya dan ekologi. Dan yang terakhir, pengembangan wilayah dan dukungan sarana prasarana. Cukup gue nggak ingat masyarakat Nagekeo main tengok pada mau kami ngasih visi paket master mewujudkan Kabupaten Nagekeo maju, adil, dan sejahtera melalui pengembangan sumber daya dan kearifan lokal. Untuk mewujudkan visi paket master, kami mempunyai 4 misi, yaitu pertama, menciptakan pemerintahan yang adil, kreatif, transparan, dan anti korupsi serta berwibawa. 2. Pengembangan sektor pertanian, perikanan, peternakan, pariwisata, dan ekonomi kreatif. 3. Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan berbudaya. 4. Pengembangan infrastruktur wilayah berbasis lingkungan dan berkelanjutan. Gerbang Emas mengusung ada 7 misi. Misi yang pertama, mewujudkan otonomi pangan daerah berbasis potensi wilayah untuk menjadikan Nagekeo sebagai lumbung pangan NTT. Kedua, mewujudkan desa dan kelurahan mandiri sejahtera melalui pendekatan pembangunan partisipatif. 3. Mempercepat pengembangan sektor wirausaha berbasis masyarakat. Misi yang pertama, mewujudkan otonomi pangan daerah dengan meningkatkan pendapatan para petani dan perluasan areal pertanian. Untuk kesejahteraan masyarakat perlu peningkatan kesejahteraan pegawai, aparat desa, dan pemerintah, serta para imam dan budaya, yang artinya para pastor, imam masjid. Kita perlu peningkatan kesejahteraan sehingga peningkatan pelayanan kepada masyarakat bisa terwujud. Bagi ibu hamil harus beri perhatian. Penanganan stunting ketika anak melahirkan itu
menurut idola sesuatu yang terlambat, karena bagi kami penanganan itu harus dimulai sejak ibu hamil melahirkan, termasuk penanganan untuk sanitasi, kesehatan di dalam rumah dan konsumsi rumah tangga sehari-hari. Mungkin ke depan kita akan, kalau pemerintah membutuhkan lahan, kita akan mendorong para pemilik hak wilayah ini untuk secara bertahap barangkali melakukan sertifikat tanah-tanah mereka. Sehingga kalau pemerintah membutuhkan, pemerintah sudah menuju ke orang yang memiliki berupa sertifikat hak milik atas tanah. Dan selama ini kita harus terima kasih kepada para pemilik hak wilayah, di mana sejak dari dulu para pemilik wilayah yang ada di dataran irigasi Bayi ini, para orang tua leluhur kita telah menyerahkan tanahnya kepada pemerintah untuk. Waktunya sudah habis, terima kasih jawabannya. Silakan untuk bisa ditanggapi dalam durasi waktu 2 menit, boleh di-set terlebih dahulu timernya 2 menit. Sebentar. Baik, silakan dari kata pertama. Baik, saya rasa selama ini ketika Pilbun ini tanah ame batu, di tanah pati batu bagi pemerintah Kabupaten Nagekeo, tidak pernah kita memperhatikan kepada ini tanah ame batu suku-suku yang ada di sini, Dawe, Lape, dan Olaia. Kalau kami dipercayakan, maka kami akan berbicara, kami akan naik sarau terdelema, kami akan bako. Tapi kalau kita mesti tetap atau kita harus lakukan itu dengan budaya. Oleh karena itu, kalau kami hadir dan Tuhan merestui, yang kami lakukan adalah kompensasi program bagi masyarakat-masyarakat ada tanah yang ada di Mbai, Dawe, Lape, dan Olaia, sehingga mereka juga menikmati pembangunan itu. Kalau tidak, kita mengabaikan pembelian orang lain dan kita membiarkan persoalan itu akan terjadi. Tetapi kita harus paham budaya kita. Tau jogo vagasana. Bani papkapi teko papeleu. Kalau kita sudah bani papkapi teko papeleu, tau jogo vagasana, tidak mungkin masalah itu dia akan mencuat ke atas dengan hukum positif. Asasi ini benar-benar dijaga sehingga bernilai berkelanjutan dan tidak hanya menunggu bantuan pemerintah. Ini yang saya maksudkan, berkelanjutan, sehingga mereka secara mandiri bisa memperbaiki dan menjaga, dan juga ada iuran di sana, sehingga infrastruktur ini benar-benar dijaga dan berkelanjutan. Jangan sampai setiap saat pemerintah harus membantu terus. Nah, ini kita mau membangun kemandirian masyarakat kita. Dalam penuntasan proyek-proyek mangkrak yang terjadi sejak waktu Bapak memimpin periode 2013-2018 itu banyak sekali. Ada gedung DPR, ada rumah jabatan bupati, wakil bupati, ada tanah Malasera, ada kepastian lahan untuk Polres, Kejaksaan, Pengadilan, dan lain-lain, termasuk pembangunan pasar Raja. Kira-kira Bapak menanggapi ini seperti apa? Baik, sebentar. Boleh di stop timernya, kita set 2 menit. Yang pertama soal gedung DPRD sebelah. Pada saya menjabat bupati, kita telah melakukan upaya-upaya penyelesaiannya. Dan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak antara pemilik tanah dan pemerintah, kita mendatangkan lembaga appraisal untuk menghitung berapa besar nilai ganti rugi tanah tersebut. Setelah appraisal menghitung, keluar nilainya sekitar 2,4 miliar. Nah, tidak lagi terjadi kesepakatan di mana pemilik tanah belum bersedia untuk menerima nilai ganti rugi itu. Dan terima kasih juga saya sampaikan kepada Bapak Penjabat Bupati Nagekeo, di mana beliau sudah melakukan langkah-langkah penyelesaian. Kita ketahui bersama bahwa beberapa bulan lalu ada kesepakatan antara pemilik tanah dengan Pemda tetap datang lembaga appraisal untuk menghitung kembali dengan soal berapa besar nilai ganti ruginya.
Bukan berarti waktu kita menjabat tidak ada upaya penyelesaian, ada upaya penyelesaian. Itu yang pertama. Yang kedua, rumah jabatan bupati, wakil bupati, pimpinan DPRD di Wolokota itu terjadi pada saat pemerintahan yang Bapak Naniau almarhum. Dan terakhir, sebetulnya ada upaya tukar guling, tapi BPK sarankan bahwa tidak boleh mengurangi aset, maka langkah ditempuh melalui aprisal. Bahwa dia bukan siapa-siapa, masih ada orang yang lebih tinggi dari bupati dan bupati. Yang kedua, idola telah mempertimbangkan dengan matang untuk mengatasi persoalan itu. Kita belum punya pengadilan, kita belum punya kejaksaan. Ini yang kemudian memperkeruh urusan kita. Oleh karena itu, idola sadar dan yakin, seyakin-yakinnya apabila idola terpilih, ini kebetulan calon bupati kami ini mantan hakim tinggi, bukan kaleng-kaleng. Jadi kalau hadirkan kejaksaan dan pengadilan itu pekerjaan penting. Terima kasih. Bupati Kabupaten Nagekeo, semoga saja apa yang sudah Bapak sampaikan ini bisa membuat warga Nagekeo semakin tercerahkan dan kuat untuk memilih Bapak masing-masing pasangan calon. Dan tentu saja para hadirin serta audiens di rumah, kita berharap agar hasil debat ini membantu masyarakat menilai untuk memilih pemimpin Nagekeo yang akan bertugas di periode selanjutnya. Karena saya buka dengan patun, saya akan tutup dengan patun. Dan Nagekeo mampirlah partai Enagera. Tinggallah juga di Marapokot, Kecamatan PSSH. Demikian tadi sesi debat yang pertama. Ikuti debat berikutnya dan gunakan suara Anda. Terima kasih para pasangan calon. Mari saya undang untuk Ketua KPU dan juga anggota KPU Kabupaten Nagekeo, Sekretaris KPU Kabupaten Nagekeo, Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Nagekeo, jajaran Forkopimda Kabupaten Nagekeo, seluruh panelis dan moderator untuk bisa foto bersama di atas panggung. Bisa kita ambil posisi sehingga semua bisa masuk dalam frame dan akan diberikan oleh teman-teman fotografer dari Tribun Event Organizer Kupang. Sebagian bola di sisi sebelah kiri, kita berada ke depan sini. Pengalaman saya sebagai hakim hampir 40 tahun dan bertugas sebagai hakim di bawah 23 tahun, saya berpotensi untuk menghadirkan lembaga pengadilan, kejaksaan dan urutan di Nagekeo. Yang kedua, saya berpotensi untuk menutup kebocoran-kebocoran di daerah. Pertama, pemimpin yang mampu bekerja keras luar biasa dan tidak biasa-biasa saja. Yang kedua, pemimpin yang mampu bekerja dengan cara lain atau dengan cara yang berbeda. Yang ketiga, pemimpin yang mengerjakan pekerjaan yang tidak dipikirkan oleh orang lain. Yang keempat, pemimpin yang bisa mengerjakan pekerjaan yang belum dikerjakan oleh orang lain. Ini perlu dihadirkan di Nagekeo. Terima kasih. Pesta itu harus menggembirakan. Pesta akan memberikan suasana baru. Pesta itu mendatangkan semua yang baru. Pesta Demokrasi 2024 digelar untuk menghadirkan pemimpin baru dengan wajah baru. Idola hadir untuk memberikan harapan baru untuk Nagekeo maju, mandiri, berdaya saing, berlandaskan iman dan budaya. Nagekeo
membutuhkan seorang pemimpin yang visioner, yang memiliki kemampuan leadership yang kuat, yang mampu mengambil keputusan yang bijaksana, tepat, tegas, dan cermat, serta bisa mengerjakan pekerjaan yang selama ini tidak bisa dikerjakan. Berikan tongkat komando kepemimpinan itu kepada kami, dan kami pastikan bahwa paket idola mampu mewujudkan mimpi dan harapan masyarakat Nagekeo yang selama ini cuma menjadi harapan dan angan-angan. Kami pastikan jalan, air, dan listrik akan kami tuntaskan secepatnya. Pendidikan dan kesehatan masyarakat Nagekeo kami jamin sepenuhnya. Peningkatan sumber daya manusia dan pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam bingkai ekosistem bisnis Bumdesbank yang dipayungi oleh badan usaha milik daerah menjadi fokus kerja-kerja kami 5 tahun ke depan dalam rangka peningkatan pendapatan daerah. Kami pastikan hak-hak masyarakat Nagekeo yang terabaikan dikembalikan kepada rakyat Nagekeo sesuai dengan cita-cita para pendiri Kabupaten Nagekeo. Nagekeo membutuhkan tim kerja yang solid atau super tim, bukan Superman, untuk mewujudkan filosofi Tohon Joko Wagasama untuk Nagekeo sejahtera, maju dan mandiri. Kalau ingin Nagekeo berubah, maju dan tidak biasa-biasa saja, pilihan yang baru, coblos nomor urut 1, paket idola Simplicius Donatus dan Gonzalo Graciano semoga sadar, dan kami siap memimpin Nagekeo 5 tahun ke depan. Terima kasih. Tuhan dan leluhur menolong kita. Idola, 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 merdeka, merdeka, merdeka.